Oke, sudah jam 4:05. Kita mulai saja untuk program kelas intensif kita sore ini. Selamat datang, selamat bertemu nanti bersama saya, dan selamat datang di program kelas intensif tahun 2021 ya, batch 2021. Congratulations buat teman-teman semua yang sudah menerima email dan sudah terpilih. Saya ucapkan selamat buat teman-teman. Kurang lebih ada 160 orang di sini yang terpilih sebagai peserta kelas intensif yang kami sudah kirimkan email. Dan kami sudah kurasi ya, dari teman-teman sudah kami kurasi berdasarkan beberapa registran yang sudah masuk ke kami. Nah, kelas intensif ini akan berjalan selama 4 minggu. Jadi nanti seperti yang sudah kami infokan melalui WhatsApp, ada 4 kali webinar setiap minggunya gitu ya. Jadi kita ada 4 minggu pertemuan ya, 4 kali pertemuan selama sebulan ini, ada 4 webinar, dan teman-teman juga akan menerima 4 modul tambahan selain dari modul-modul di kelas reguler yang menjadi mandatori untuk bisa diambil. Oke, saya sendiri, saya kenalan, saya lupa. Saya perkenalkan diri dulu, saya Stefani dari Perempuan Maju Digital. Saya sendiri adalah project lead dari Perempuan Maju Digital. Dan hari ini di webinar pertama, teman-teman juga nanti akan materi akan diantarkan oleh Anantia. Anantia sendiri adalah Managing Director dari Perempuan Maju Digital. Jadi nanti teman-teman silahkan kita santai saja untuk sore ini. Silahkan ditanyakan apapun yang ingin masih bingung dalam materi kita. Untuk flow bertanya seperti yang ada di chat, mohon bisa ditulis, diketik kalau ingin diketik dengan format ada bracket tanya, bracket tutup gitu ya, baru ketik pertanyaannya. Atau kalau ingin langsung bisa raise icon hand, pakai icon raise icon. Lalu nanti teman-teman langsung menunggu narasumber menyebut nama, baru silahkan unmute gitu ya. Kita semua saat ini sudah di mute, jadi nanti teman-teman kalau ingin bertanya langsung bisa di unmute dulu mic-nya ya. Kurang lebih format kita untuk 1 jam ke depan seperti itu. Saya akan sedikit menceritakan mengenai program Perempuan Maju Digital itu sendiri. Jadi program ini memang kami buat atau kami rancang khusus untuk perempuan yang ingin mengembangkan bisnis dengan bantuan teknologi digital gitu. Lalu untuk programnya sendiri kita disponsor by Facebook ya. Lalu step-stepnya apa saja? Step-stepnya adalah teman-teman seperti biasa, pastinya ketika teman-teman daftar, pasti teman-teman sudah mendaftar dulu di website kita. Jadi memang harus menjadi member dulu di website kelas online kita, yaitu di platform perempuanmajudigital.id. Habis itu teman-teman mendaftar, yang saat ini teman-teman sudah terpilih, adalah di kelas online intensif. Jadi ada materi-materi tambahan yang menjadi benefit dari kelas online intensifnya. Nah, benefit lainnya adalah teman-teman punya kesempatan untuk menangkan atau mendapatkan dana marketing ya, dengan cara nanti ada tugas akhir yang harus dibuat kalau teman-teman ingin menangkan dana marketing tersebut ya. Dari dana marketing nanti ada 3 pemenang terbaik gitu ya, 3 pemenang terbaik dari Pitch Day. Jadi ada saatnya kami mempresentasikan. Jadi teman-teman nanti diminta untuk mempresentasikan bisnis plan-nya atau marketing plan-nya dalam hari kita sebutnya Pitch Day. Nah, di situ kita akan pilih 3 terbaik yang akan mendapatkan tambahan dana marketing dan modal usaha ya, jumlahnya jutaan rupiah. Saya bisa share setelahnya di sini.
Jadi ini yang tadi saya sudah terangkan, ada 4 minggu, ada 4 kali webinar, dan ada 1 tugas akhir. Dan ini tadi dalam 4 minggu itu ya, jadi teman-teman nanti modul tambahannya itu bisa berupa podcast, yaitu audio seperti untuk minggu pertama ini, bisa juga berupa video. Kita juga ada webinar yang tadi saya sudah terangkan setiap minggunya, kita sudah share juga schedule webinarnya. Lalu bisa juga teman-teman ada diskusi via WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu tidak hanya bertanya teknis troubleshooting login ya, nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, tapi juga teman-teman bisa bertanya kepada saya atau nanti kepada Anantia tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai bisnis atau tentang digital marketing itu sendiri. Nah, tadi saya sudah sempat jelaskan mengenai pitch. Apa itu pitch? Jadi kami di 1 hari akan memilih dari tugas akhir yang sudah teman-teman bikin, dikumpulkan ke kami akan kurasi lagi untuk bisa teman-teman terpilih menjadi orang yang akan maju ke pitch day gitu ya. Jadi dari mereka yang mengirimkan tugas akhir, kami akan pilih 25 gitu, 25, dan di situ teman-teman sudah akan mendapatkan dana $20 untuk mempromosikan bisnisnya gitu ya. Jadi yang 25 terpilih itu sudah mendapatkan dana marketing juga. Nah, dari 25 finalis ini kami akan pilih 10 finalis untuk kita masuk namanya program business growth gitu ya. 10 finalis itu akan dapat $100 tambahan dana kredit dan modal usaha 1,5 juta per orangnya. Ya, nanti kami lihat bisnis mana yang paling atau plan mana yang terbaik gitu ya. Nanti kami pilih top 3 winner-nya gitu. Langsung kami berikan dana tambahan lagi sebesar $1.000 untuk dana marketing dan dana usaha atau modal usaha sebesar 50 juta untuk pemenang pertama ya. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada 3 pemenang dengan jumlah yang berurutan, yaitu pemenang pertama yaitu 50 juta rupiah untuk dana pengembangan usahanya. Kurang lebih itu. Jadi ini sangat menggiurkan banget nih buat teman-teman yang masih merintis dan bisnisnya juga masih butuh suntikan dana, kesempatan. Jadi dimanfaatkan saja karena juga program ini kan gratis. Jadi teman-teman manfaatkan saja materi dan mentorship-nya ini. Nanti kami harap yang terbaik buat teman-teman untuk selama 4 minggu ke depan. Oke, ini adalah digital aset kami, yaitu di Facebook bisnis, lalu ada Instagram bisnis kami, dan juga ada WhatsApp kami di nomor di layar. Oke, jadi kita akan mulai saja materi hari ini. Kita akan ngomongin mengenai branding gitu ya. Saya akan nanti akan berganti, kebetulan nanti yang menerangkan materi akan dari Anantia sebagai Managing Director dari Perempuan Maju Digital, dan saya akan bantu untuk mensummary di chat buat teman-teman jika ada teman-teman di sini yang mengalami kendala dalam pendengaran atau juga teman-teman tuli yang ikut di sini. Oke. Itu saja mungkin saya berikan ke Anan untuk materi masuknya. Oke, sebelum masuk saya mau ada polling sebentar ya teman-teman. Boleh ya untuk diisi dulu pollingnya. Bentar, saya lihat dulu di sini. Sudah ketemu belum? Pollingnya sudah kelihatan belum, guys, teman-teman? Belum. Belum ya.
Oke. Ini di mana ini buttonnya? Sepertinya saya tidak menemukan pollingnya keluar. Kenapa bisa tidak keluar? Oke, ini ada troubleshoot mengenai polling. Oke, saya akan coba cari tahu dulu, tapi mungkin kita bisa skip sebentar ya untuk polling. Langsung aja untuk masuk ke materi. Mungkin dikirim linknya, Kak. Oh, Mungkin dikirim linknya Link enggak ini untuk ya. pollingnya udah jalan, silakan diisi ya. Ini yang pertama, nanti saya ada polling yang berikutnya. Maksudnya keluar di sini. Iya, ada di dalam apa namanya Zoom-nya. bisa kelihatan nggak? Oh, udah keluar. Oke, sudah keluar ya. Oke, yang sudah mengisi, terima kasih. Ini saya akan akhiri untuk pollingnya. Dan tadi banyak yang sudah di atas 1 tahun ya, untuk yang punya bisnis ada 42%, kemudian yang baru mulai itu juga ada 28%, dan sisanya akan memulai gitu ya bisnisnya. Halo teman-teman semua, peserta Perempuan Maju Digital untuk kelas intensif, saya Anantia, Managing Director dari Perempuan Maju Digital, dan kebetulan saya juga pemilik bisnis untuk digital marketing berdiri dalam bidang jasa. Bisnis saya sudah mulai dari tahun 2007. Hari ini saya akan sharing materi yang pertama. Kalau sebelumnya di kelas modul kelas, teman-teman pasti udah mendengarkan, nanti akan ada podcast, akan ada apa namanya beberapa modul video yang bisa diikuti. Hari ini kita akan belajar bareng tentang materi untuk seputar branding ya. Ini untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, baru 1 tahun, atau yang sudah lama juga mungkin bisa dilihat lagi apakah brandingnya nanti mau untuk ditingkatkan gitu ya, itu bisa juga, atau untuk teman-teman yang baru akan merintis bisnisnya. Saya akan coba share screen. Untuk teman-teman yang nantinya akan bertanya di sepanjang perjalanan ini, silakan untuk juga menanyakan. Tapi sebelumnya aku juga mau lihat untuk teman-teman yang sudah mulai bisnis dan udah lebih dari 1 tahun dan baru mulai gitu ya. Aku mau tanya kira-kira yang udah punya brandingnya siapa aja sih kira-kira yang udah mulai untuk kita kan punya bisnis, brandingnya tuh udah mulai dibuat, dipikirkan, kira-kira ada nggak? Mau boleh raise hand di dalam Zoom-nya ada raise hand. Oke, Lydia udah punya ya, terima kasih. Ega udah. Oke, udah ada 4. Ada lagi? Yang aku baru 4 nih. Ada yang sekaligus tepuk tangan. Oke. Ternyata udah banyak ya. Maksudnya udah mulai memikirkan gitu ya. Ada 8 orang yang mengaku sudah mulai memikirkan branding. Nah, ini untuk menambah pengetahuannya teman-teman semua, kita akan mulai dengan diskusi dan sharing soal apa itu branding ya. Jadi ini tadi pollingnya udah kita lalui. Jadi kita ketika bicara soal brand itu adalah cara gimana bisnis kita atau usaha kita itu bisa terhubung secara emosional gitu dengan konsumen kita. Dan
yang nantinya juga dicari adalah bagaimana caranya supaya kita itu bisa membangun hubungan yang panjang, jadi jangka panjang dengan konsumen kita. Dan sebuah brand yang baik itu brandnya, jadi produk atau jasa kita dapat dengan mudah bisa diidentifikasikan dari pesaing-pesaing yang ada. Gitu. Nah, berikutnya, ini ada pendapat atau apa namanya dari seorang pendiri, ini yang dikemukakan oleh Jeff Bezos. Dia adalah pendirinya Amazon. Amazon itu e-commerce terbesar di Amerika. Jeff Bezos bilang brand adalah apa yang orang katakan tentang kita ketika kita nggak ada di ruangannya. Gitu. Nah, dari pendapatnya Jeff Bezos ini, kita bisa lihat bahwa menurut Jeff, itu yang penting adalah persepsi orang, persepsi konsumen kita atau calon konsumen kita. Apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka berhadapan dengan brand kita. Gitu. Nah, ketika kita bicara soal persepsi, berarti ternyata ada rasa gitu ya. Tadi kan kalau penjelasan awal brand itu adalah bagaimana kita terkoneksi dengan konsumen kita secara emosional. Berarti ada emosi yang tercipta ketika seseorang melihat sebuah brand. Nah, emosi ini bisa positif, bisa emosinya netral, atau emosinya bisa negatif. Gitu. Nah, kita coba lihat ya, kalau kita bicara soal ayam goreng gitu. Kalau ayam gorengnya cuman di piring aja, nggak ada brandnya, dan kemudian kita bandingkan dengan ayam goreng yang ada brandnya gitu. Antara yang kiri sama yang kanan, kira-kira teman-teman mau nyoba atau mau makan sekarang tuh yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kira-kira. Yang kanan. Yang kanan. Terima kasih buat yang jawab ya. Kenapa mau makan yang kanan? Udah jelas ya, karena takut kandungannya apa. ya, jadi thank you. Terima kasih. Tadi seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, ketika sebuah brand itu dia bisa menimbulkan persepsi di kepalanya konsumen kita. Jadi kalau cuma ngelihat gambar bapak kakek berdasi ini, kita udah tahu bahwa oh, kalau udah pernah nyoba juga ya, oh rasanya gini nih. Ataupun kalau nggak pernah nyoba, orang-orang bilang rasanya enak gitu. Jadi misalnya dari sisi rasa sudah terjamin, kemudian dari sisi kualitas juga sudah terjamin. Jadi ada kemungkinan mereka yang akan memilih ayam goreng akan memilih ayam goreng tersebut gitu ya. Nah ini juga, kalau ini nih beda lagi nih. Yang lain nggak ada brandnya, ada yang ada brandnya 2 nih. Kira-kira mana yang mau dipilih? Ini juga mungkin jawabannya akan sama gitu ya. Kebanyakan akan memilih yang ada brandnya, tapi mungkin di sini jadinya tergantung preferensi. Mau yang ada tanda M-nya kuning atau mau yang kakek-kakek berdasi tadi gitu. Jadi tergantung dari preferensinya mau yang mana gitu. Ini Ina kayaknya mau McD. Ini kebanyakan McD ya. Banyak yang mau McD. Oke, berikutnya mungkin ini kita nggak polling ya kali ini, tapi antara tim KFC dan timnya McD, tapi kurang lebih bisa kelihatan ya bahwa brand itu ternyata bisa menimbulkan rasa di dalam kepala kita atau dalam otak kita, dan kemudian kita yang jadinya ingin memilih gitu, yang mana yang kita lebih suka. Nah, ini kita kemudian akan lihat ke fungsi dari sebuah brand. Nah, fungsi yang pertama dari brand adalah untuk memberikan arah ya. Kalau navigasi itu kan menentukan arah. Nah, menentukan arah di sini dalam artian bahwa brand itu akan membantu konsumen kita untuk bisa memilih dari banyaknya pilihan produk atau jasa di luar sana. Gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau kita bicara soal minuman misalnya ya, minuman boba itu saat ini sekarang lagi jadi salah satu tren gitu lah ya misalnya. Nah, untuk bisa membedakan, konsumen untuk bisa membedakan saya kalau memilih boba yang mana ya, yang nggak ada tulisan apa-apanya, yang ada tulisannya janji jiwa, yang ada tulisannya haus, atau yang ada tulisan bahasa
bahasa Cinanya gitu misalnya. Jadi mau yang mana gitu. Nah, ini nanti tergantung dari memang latar belakangnya, pilihan dan lain-lain. Jadi ketika konsumen sudah melihat oh ini janji jiwa, di kepalanya mereka pasti sudah terbentuk sebuah pemikiran bahwa oh rasanya akan seperti ini nih. Kira-kira akan seperti apa. Haus juga sama, sinputan juga sama gitu ya. Jadi akan membantu konsumen untuk kemudian nanti memilih mau yang mana. Nah, selain navigasi, fungsi brand juga memberikan calorie assurance itu meyakinkan gitu ya, kembali meyakinkan. Meyakinkan dalam artian kalau dia melihat sebuah brand, dia pasti sudah tahu kualitas produk atau kualitas jasanya itu seperti apa. Jadi teryakinkan bahwa produknya ini adalah produk yang baik gitu misalnya. Kalau brandnya berhasil untuk menanamkan bahwa brand mereka adalah brand dengan kualitas baik gitu. Jadi ini fungsi kedua yang bisa kita dapatkan sebagai pemilik usaha kalau misalnya kita bisa untuk membangun brand dengan baik. Fungsi yang terakhir, kalau kita bisa membangun brand dengan baik adalah kita bisa menghadirkan engagement. Engagement di sini dalam artian ketika orang melihat misalnya gambarnya Tuku, si logonya Tuku aja, dia di dalam kepalanya berarti udah tahu bahwa oh ini produknya cocok nih buat saya. Tuku tuh gue banget gitu misalnya. Jadi sampai bisa menghasilkan seperti itu gitu ya. Jadi hanya dengan melihat image-nya, mungkin hanya melihat warnanya gitu ya. Ini misalnya contohnya mesin Futang, satu-satunya yang punya bubble merah saat itu cuma dia gitu. Yang bubble rasa strawberry. Jadi asosiasi bubble merah itu masuk ke punya brand Sinfutang gitu misalnya. Jadi keterkaitan atau preferensi atau kesukaan seseorang itu jadinya terasosiasi dengan atau terhubung dengan brand tertentu gitu. Kalau sukanya gula merah ya udah pasti milihnya Tuku misalnya. Atau kalau sukanya boba warna pink ya udah milihnya pasti Sinfutang misalnya seperti itu. Jadi ini tadi 3 fungsi brand yang kalau misalnya brandnya bisa kita kemas dengan baik, fungsi-fungsi ini bisa menolong kita sebagai pemilik bisnis dan untuk bisa berkomunikasi, berhubungan atau terkoneksi dengan konsumen kita. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat tadi kan kita bicaranya soal brand ya. Brand itu adalah bagaimana kita bisa membangun sisi emosional dengan konsumen kita dan membangun keterjalinan atau keterhubungan dalam waktu yang lama. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dengan branding. Branding di sini adalah sebuah proses. Jadi kalau kita bicara soal proses, itu jangka waktunya cukup lama gitu ya. Nah, proses ini untuk apa? Proses branding adalah proses kita mengenalkan brand kita kepada target audiens kita, kepada calon konsumen kita. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini tertulis bahwa fungsinya untuk menciptakan awareness. Awareness itu adalah pengenalan, tahap paling awal di mana orang kenal dengan produk atau jasa kita. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menarik konsumen-konsumen baru yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Kemudian juga, kalau mereka sudah pernah membeli dan berinteraksi dengan kita, fungsi branding yang kedua adalah menciptakan loyalitas gitu. Jadi kalau sudah pernah beli, kemudian dia melihat ada komunikasi tentang brand kita dalam konsep branding ya, bahwa kita mengenalkan bahwa produknya bagus dan lain-lain, dia pasti akan terpapar lagi dan mulai memikirkan lagi, oh iya ya, kalau saya perlu beli misalnya makanan atau tadi minuman boba, berarti saya akan beli minuman boba yang mana gitu misalnya. Nah, itu disebut dengan proses branding. Jadi fungsinya ada 2, untuk menarik konsumen baru dan juga untuk menciptakan loyalty, dalam artian mengingatkan kembali orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kita. Nah, berikutnya kita akan bicara atau akan melihat bagaimana si brand ini kemudian kita bisa menciptakan identitasnya. Nah, identitas itu apa sih? Kalau kita bicara soal brand, berarti kita perlu sebuah identitas agar konsumen-konsumen kita itu ingat dengan kita. Gitu. Nah, di sini kita bicara soal identitas brand. Nah, identitas brand itu adalah sesuatu yang bisa dilihat
dan sesuatu yang menarik bagi panca indera kita. Jadi panca indera itu ada yang mata, telinga, peraba gitu ya, tangan dan lain-lain. Jadi identitas brand inilah yang nantinya memudahkan konsumen kita untuk bisa mengenali, melihat, terus melihat perbedaannya nih antara brand satu sama brand dua, bedanya apa ya gitu misalnya. Atau juga bisa memberikan arti tersendiri gitu untuk konsumen-konsumen kita. Jadi ini adalah identitas dari brand. Nah, identitas brand isinya apa aja? Salah satunya adalah bentuknya simbol atau logo gitu ya. Nah, simbol atau logo ini biasanya adalah yang paling dasar ketika kita mau kemudian memperkenalkan brand kita gitu. Nah, brand awareness ini biasanya dimungkinkan gitu dengan adanya si logo tadi. Nah, ketika kita bicara logo itu sebenarnya bentuknya ada dua yang biasanya kita lihat ya. Satu namanya logo mark. Ini bentukannya bentukan simbol yang biasanya bentukannya gambar dan lain-lain gitu ya. Satu lagi namanya logo type atau biasanya tulisannya. Jadi kalau kita bikin logo biasanya bisa gabungan antara kedua hal ini yang bentukannya gambar sama yang bentukannya tulisan, atau bisa saja gambar saja atau tulisan saja. Nah, ini ada contoh bentukan logo mark yang tadi, yang bentukannya adalah logo saja, yang gambar saja. Nah, biasanya logo-logo seperti ini, kalau memang brandnya sudah bagus, orang lihat logo marknya saja sudah tahu kira-kira ini brandnya apa. Nah, di sini ada yang bisa nebak nggak ini ada brand apa aja? Paling banyak siapa kira-kira? Bisa kenal berapa banyak nih dari sini? Boleh di-chat. Kalau aku nomor 1 tahu, nomor 4 tahu. Iya benar Amazon. Nomor 4 Unilever, ya Disney benar. Yang nomor 5 Google, H&M ada benar. Apalagi? Nggak tahu. Facebook. Facebook ada benar. ESPN benar. ESPN. Ada lagi nggak? T-Mobile, iya benar di bawah ada. Pinterest ada nggak? Iya ada Pinterest. Virgin. M&M's ya ada. Virgin betul. ada benar. Xbox benar. Iya, Virgin. Apa nih yang gue ini jadi blank? Zurich iya, insurance benar. Unilever tadi mana Unilever? Iya ini Unilever, Yahoo benar. Oreo benar, IBM iya benar. Oh, ini ya. ada M&M, Kellogg's benar, ada yang tahu-tahu aja nih Kellogg's suka makan. Itu yang L itu apa ya kayak samping L ini ya, aku ngeliat contekan dulu ya, aku nggak tahu ini jawabannya. Oh, Lin coklat ya? Bukan, bentar aku lihat ya jawabannya apa yang L ya. Yang L itu Lin ya? Lin ya? Kayaknya bukan. Bukan. Ini ada yang jawab Lin, bukan. Yang L itu Lysol. Mereknya ini sebenarnya merek Amerika, jadi maafkan ya. Yang N apa Mbak? Yang mana? N November. Nespresso. Ini Nespresso. Oh, oke. Thank you. Ya, yang S ini Subway, R-nya Ray-Ban, yang Q ini Q-tip, yang E-nya ESPN. Gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ini tuh saya mau ngasih tahu bahwa ngelihat satu logo seperti ini aja biasanya orang sudah tahu kalau misalnya memang brandnya itu terbangun dengan baik gitu. Nah, berikutnya kita coba lihat ya. Jadi ketika bicara soal logo mark yang tadi, ini ada beberapa bentukan logo marknya gitu. Ada yang bentukannya huruf gitu. Jadi misalnya desainnya menggunakan satu atau lebih huruf untuk merepresentasikan brandnya. Contohnya Unilever tadi pakai huruf U. Kemudian yang tengah ini logonya Tory Burch. Itu juga dia pakai huruf T-nya. Kemudian yang berikutnya ini logonya Tesla yang hitam ini. Kemudian ada yang pakai bentukan pictorial atau gambar gitu yang mudah dikenali dan biasanya gambarnya itu dia
merepresentasikan produknya juga. Misalnya ini gambarnya Apple untuk produknya Apple. Kemudian gambarnya Twitter dia pakai gambar burung. Kemudian Lacoste dia pakai gambarnya buaya gitu ya. Nanti kita bisa lihat juga Shell, Starbucks dan lain-lain itu kalau Shell juga dia pakai gambar kerangnya gitu. Nah, berikutnya adalah gambar abstrak gitu. Nah, di sini contohnya Nike, si gambar swoosh ini namanya HSBC dia pakai segitiga gini diamond. Tapi dia sebenarnya sebuah simbol gitu. Menceritakan kalau Nike kalau nggak salah dia menceritakan soal kecepatan dan yang seperti itu ya kurang lebih. Nah, berikutnya ada yang bentukannya emblem. Jadi apa namanya nama brandnya tapi dipakai untuk ke dalam gambar. Ini contohnya ada IKEA sama Uniqlo. Jadi ini contoh-contoh jenis bentukan logo mark. Berikutnya kita coba lihat kalau tadi kita bicara soal logo, berikutnya kita lihat soal nama brand. Nah, nama brand itu memang sebaiknya timeless ya. Timeless itu dalam artian bisa kita pakai terus, kemudian mudah untuk diucapkan dan mudah juga untuk diingat gitu. Dan biasanya si nama brand itu adalah merepresentasikan dari brandnya sendiri gitu. Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana kita bisa menentukan nama gitu. Biasanya dari foundernya gitu, dari pendiri perusahaannya. Misalnya kalau di merek yang global ya, merek dunia itu ada misalnya Ford. Mobil Ford itu memang pembuatnya namanya Ford, Henry Ford. Kemudian McDonald's itu pendirinya memang namanya McDonald's gitu. Ben Jerry itu ice cream, pendirinya namanya Ben Jerry. Kalau Tory Burch kan produk fashion, pendirinya memang namanya Tory Burch gitu. Nah, berikutnya ada yang bentukannya deskripsi yang menjelaskan tentang jenis bisnisnya. Misalnya Match.com itu apa namanya situs kencan gitu ya. Namanya memang merepresentasikan jenis bisnis. Kemudian toko mainan Toys R Us itu kalau bahasa Indonesianya mainan adalah kita gitu ya. Jadi itu merepresentasikan bisnisnya juga. Terus Citibank itu awalnya memang berdirinya di kota-kota besar di Amerika, jadi namanya bank perkotaan gitu ya, kalau pakai bahasa Indonesia. Atau Evernote itu untuk aplikasi untuk pencatatan, gitu. Namanya memang mendeskripsikan apa namanya jenis brandnya atau jenis bisnisnya. Ada juga nama brand yang diambil dari metafora. Metafora tuh dalam artian ngambil dari misalnya mitologi atau baik sejarah atau misalnya dari bahasa asing dan lain-lain gitu. Misalnya Nike, kata-kata Nike itu ternyata diambil dari dewa Yunani, itu dewa kemenangan kalau nggak salah. Kemudian ada produk namanya Patagonia. Patagonia itu produk outdoor, ada tenda camping dan lain-lain, itu mengambil nama dari sebuah gunung pegunungan di Amerika Selatan gitu. Kemudian ada akronim ini singkatan, dibuat singkatan karena ternyata kepanjangannya tuh panjang banget gitu ya. Ada DKNY itu produk fashion namanya Donakara New York. Ada IBM, ada kepanjangannya itu aku juga sampai lupa. Terus ada CNN juga kepanjangan dan kebetulan aku lupa juga Central News apa gitu kalau nggak salah. Kemudian ada soal spelling atau pelafalan ya. Jadi nama brand yang ejaannya memang sengaja di twist atau dimainin atau diubah gitu. Jadi misalnya kalau Flickr itu untuk foto ya. Kalau di fotografi itu ada namanya memang Flickr, tapi tulisannya nggak kayak gini, tapi memang dikemas untuk seperti itu. Google juga tadinya tuh tulisannya bukan Google seperti ini. Ada lagi tulisannya, tapi pendirinya tuh memang salah nulis, jadinya memang dipergunakan jadi Google gitu, bukan tadinya Google harusnya atau apa gitu. Kemudian ada Netflix, diambil dari Flix gitu ya, dan network sepertinya, jadi digabung jadi Netflix. Kemudian ada juga yang memang dibuat-buat aja gitu ya. Jadi misalnya kayak Kodak itu nggak ada, bukan dari nama founder, bukan dari deskripsi jenis bisnisnya, bukan metafora dan lain-lain. Gitu. Ini contoh-contoh bagaimana kita bisa mengemas
brand kita dengan nama-nama yang tadi ya mudah diingat, gampang diucapkan gitu misalnya. Dan bisa kita pergunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, berikutnya dalam bentukan branding untuk identitas sebuah brand, itu ada yang namanya tagline. Nah, tagline itu biasanya adalah kalimat pendek yang mewakili nilai perusahaannya atau mewakili positioning, atau misalnya kita tuh mau dipersepsikan apa oleh konsumen kita, dan ini yang membedakan perusahaan kita dari kompetitor atau brand kita dari kompetitor yang lain. Gitu. Nah, ini contohnya, ini punyanya Nike, kan ini adalah logo marknya. Kemudian ada tagline-nya namanya Just Do It. Nah, tagline ini juga sama mereka dipergunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari tagline yang lain. Nah, tadi seperti saya bilang, tagline itu merepresentasikan bisnisnya gitu ya, memperlihatkan dan membedakan dengan yang lain. Misalnya YouTube, awalnya dia punya tagline tuh broadcast yourself, karena kan bentuknya kita bisa bikin video sendiri, diupload, dan kasih tahu ke banyak orang. Kemudian Apple itu Apple Computer punya tagline think different atau berpikir yang berbeda gitu, karena dia mau bilang bahwa saya beda dari komputer saingannya dia, yaitu Microsoft based computer. Gitu. Kemudian ada Coca-Cola, kalau sekarang tagline-nya open happiness gitu. Jadi tagline ini bisa kita pergunakan untuk menjelaskan bahwa ini produk kita tuh punya kelebihan apa sih, keunggulan apa sih, atau nilai-nilai apa sih yang bisa kita sampaikan kepada calon konsumen kita. Gitu. Nah, kalau tadi kita sudah lihat elemen-elemen dari identitas brand dan pembuatan dan hasilnya dari identitas brand tersebut, sekarang kita coba lihat prosesnya apa sih sampai kita bisa membuat identitas brand tadi. Nah, dalam beberapa kesempatan gitu ya, ada yang memang menggunakan jasa pihak ketiga untuk kemudian membuat identitas-identitas yang tadi. Tapi pekerjaan dasarnya itu tetap, kalau menurut saya tetap kita yang harus kemudian juga menyiapkan gitu ya. Ada beberapa proses yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan riset ke kebutuhan internalnya kita dulu sebagai pemilik bisnis gitu ya, karena brand kita itu harus bisa memperlihatkan keunggulan dari produk kita atau jasa kita. Kemudian kalau misalnya kita ketika mulai bisnis punya visi dan misi tertentu atau nilai-nilai tertentu, harusnya visi, misi, dan nilai tertentu tersebut bisa keluar dalam branding yang kita buat gitu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan target market kita. Ketika nantinya kita mau buat branding, mereka akan suka nggak ya dengan branding saya? Nah, itu perlu dilihat juga gitu, karena kan yang nantinya akan membeli produk kita adalah mereka, dan kita tuh harus bisa menarik perhatiannya mereka gitu. Jadi target market tetap kita coba untuk lihat gitu ya, kita cari tahu mereka kesukaannya apa. Kemudian kita juga perlu lihat kalau perusahaannya sudah atau bisnisnya sudah jalan beberapa tahun, mungkin sudah ada budaya yang terbentuk. Nah, kalau budaya ini adalah budaya baik dan kita mau sharing ke yang lain, itu juga bisa. Atau kalau misalnya kita mau share keunggulan-keunggulan unik yang ada. Sebelum saya maju, ini ada 2 yang raise hand. Ini mau bertanya atau kalau mau bertanya, aku kasih kesempatan dulu, boleh? Udah nggak ada apa masih? Oh, nggak ada ya? Udah turun. Ya Tapi ada pertanyaan sih. Boleh aku jawab satu pertanyaan dulu deh, iya. sebelum. Dari, sebentar saya tadi cek, Rebecca ya. Rebecca mau langsung ditanyakan atau saya yang bacakan? Oke, ini aku dapat ya. Menurut aku, seberapa pengaruh pemilihan nama sebuah brand terhadap market? Itu pertanyaannya tadi ya. Betul. Oke. Kalau kita bilang soal branding, jadi kan pemilihan nama itu bagian dari branding ya. Tadi kan kita bicaranya adalah membangun identitas dari sebuah brand.
Jadi brand memang butuh identitas. Salah satunya adalah misalnya bisa dilihat dari nama brandnya, bisa dilihat dari logonya, bisa dilihat dari tagline-nya, bisa dilihat misalnya dari warna kemasan dan lain-lain. Nah, pemilihan namanya itu sudah pasti nantinya akan berpengaruh terhadap target marketnya. Gitu. Kalau misalnya gini, makanya tadi saya juga bilang ketika kita mau bikin itu riset dulu. Gitu. Jadi kita paham diri kita sendiri, paham brandnya, paham paham produknya, paham keinginannya kita sebagai pemilik perusahaannya misalnya, dan kita juga harus mempertimbangkan target marketnya. Kenapa saya bilang harus mempertimbangkan target marketnya? Karena yang nantinya akan membeli mereka. Kalau misalnya gini, saya mau jualan misalnya ayam gitu ya. Kemudian ayamnya tuh ayam baru gitu ya misalnya. Saya mau bilangnya misalnya ayam ungkep apa gitu misalnya. Tapi targetnya saya mau nargetin anak muda gitu. Pertanyaannya adalah anak muda tahu nggak ayam ungkep gitu misalnya. Apa ternyata di kepalanya mereka ayam ungkep nggak ngerti sama sekali. Nah kalau misalnya mereka nggak ngerti sama sekali, usaha kita untuk kemudian meyakinkan mereka dan kemudian memperkenalkan produk kita ke mereka, itu pasti akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kalau kita sudah riset dulu tentang target market kita dan kita cari tahu dulu mereka misalnya yang mereka ketahui apa sih, yang mereka kenal apa sih, bahasa yang kira-kira bisa mereka tangkap itu apa. Gitu. Jadi mungkin saya nggak akan pakai ayam ungkep, tapi misalnya saya mungkin akan bilang misalnya ayam crispy apa gitu misalnya. Jadi saya mungkin akan memilih bahasa yang lebih dikenal sama target marketnya, tapi tetap membawa value saya atau keunggulan produk saya misalnya. Jadi jawabannya adalah kalau pilih nama, pengaruhnya terhadap market nantinya cukup tinggi gitu. Tadi Mungkin sepertinya Foni raise hand. Oke, Foni kalau mau nanya boleh. Selanjutnya nanti kita, aku jawab pertanyaan Foni, nanti kita lanjut ya. Foni jadi Mau tanya bertanya. langsung? Halo, maaf Mbak, tak kayak kepencet deh. Oh, kirain. Oke. Iya. Oke, aku lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, silakan ditulis lagi. Oke, tadi kita bicara soal research. Nah, berikutnya setelah research, kita coba lihat USP. Nah, USP ini adalah namanya Unique Selling Propositions. Nah, bahasa Indonesia adalah janji unik apa atau keunggulan apa dari produk atau jasa kita yang bisa membedakan kita dari kompetitor. Gitu. Nah, kalau kita bisa mengetahui hal ini, nantinya si USP ini bisa jadi bahan untuk kita kemudian mungkin masukin juga ke dalam brandingnya. Misalnya, atau nama brandnya. Nah, ini contohnya ya, kalau kita lihat, ini kan ada serangkaian snack gitu ya. Nah, snacknya ini nama brand besarnya misalnya Roma gitu ya. Tapi kan ada yang misalnya nanti ada Roma kelapa gitu. Kenapa dia bikin Roma terus ada Roma kelapa? Karena si bahan utamanya bahan kelapa gitu. Dia berusaha untuk menarik perhatian orang-orang yang mungkin suka sama kelapa gitu. Jadi dia bikin Roma kelapa gitu. Nah, hal-hal seperti itu nantinya bisa juga memang untuk salah satu misalnya diferensiasi kita dibandingkan dengan kompetitor gitu. Jadi itu salah satunya. USP ini nantinya perlu juga untuk kita cari produk kita itu kira-kira punya keunggulan apa. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa pakai 2 rute. Gitu. Rute pertama itu kita melihatnya dari benefit produk atau jasa kita. Jadi benefit langsungnya, fungsi produk dan jasanya. Misalnya kayak tadi Roma kelapa, karena dia terbuat dari kelapa, ya berarti itu benefit langsungnya adalah kalau orang menikmati biskuit kelapanya, berarti dia akan menikmati rasa kelapa yang tiada duanya gitu misalnya. Itu adalah benefit langsungnya. Atau misalnya tadi saya bilang saya punya bisnis ayam crispy banget misalnya, atau ayam crispy super gitu ya. Berarti crispy super adalah benefit langsung yang akan didapatkan oleh pelanggan saya gitu. Ada juga yang misalnya dia mempergunakan USP-nya kebutuhan emosionalnya gitu. Jadi misalnya
ada yang masuk dalam bisnis makanan, tapi dia masuknya dari kebutuhan, memenuhi kebutuhan target market untuk eksis di dalam sosial media. Kalau misalnya kayak gitu, berarti produk-produknya mungkin adalah produk-produk yang Instagramable, misalnya. Jadi, bisnisnya masuk dengan mempergunakan kebutuhan emosional untuk orang eksis gitu. Jadi bisa juga dari sana. Nah, yang berikutnya adalah mungkin juga yang bisa kita lakukan, kita coba mencari perbedaan kita antara produk atau jasa kita dengan produk atau jasa kompetitor apa. Jadi kita tulis tiga aspeknya, dan mungkin aspek ini bisa jadi pilihan keunikan kita nantinya yang kita pergunakan. Jadi rutenya ada beberapa rute ini. Rute pertama itu kita lihat keunggulan dari fungsi produknya atau fungsi jasanya. Kemudian apakah si produk atau jasa ini bisa memenuhi kebutuhan emosi tertentu gitu ya. Dan kita lihat apakah produk atau jasa kita ini punya perbedaan yang signifikan dari pesaing-pesaing kita. Itu yang bisa kita lakukan untuk menentukan keunikan produk kita apa. Nah, yang terakhir, jangan lupa kalau tadi kita udah riset, udah kemudian menentukan keunikan produknya, kita lihat juga target marketnya seperti apa. Gitu. Nah, ini riset lagi, ada namanya riset pasar gitu ya. Benar-benar kenal dengan target konsumen kita sama profilnya seperti apa. Gitu. Karena profil ini juga penting biar kita tahu dan kenal mereka tuh seperti apa sih kebiasaannya, kehidupannya seperti apa, sukanya apa, dan lain-lain, itu perlu kita cari tahu juga. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ketika kita bicara soal memulai bisnis, ada branding, fungsinya branding untuk tadi membuat awareness gitu ya. Ini bisa kita pergunakan untuk nantinya menentukan touch point kita gitu. Jadi kalau kita sudah benar-benar kenal dengan konsumen, nanti kita bisa menentukan touch point untuk brand kita. Gitu. Nah, touch point untuk brand kita coba lihat ya. Touch point itu apa? Touch point itu adalah kesempatan di mana kita sebagai brand, produk atau jasa itu bisa berinteraksi dengan konsumen kita. Interaksinya terjadinya bisa di online atau bisa di offline. Nah, touch point ini adalah tempat di mana konsumen itu bisa lihat, bisa dengar, bisa kemudian mungkin pegang produknya atau berinteraksi dan mengalami brand-nya gitu. Jadi touch point ini adalah sesuatu yang penting, dan kita tahu touch point-nya apa, biasanya tuh dapat dari kalau kita sudah benar-benar riset dan kenal dengan target market kita. Gitu. Nah, ini contoh-contoh jenis-jenis touch point-nya. Ada banyak, ada yang kemasan, ini kebanyakan kemasan sih ya contohnya. Ada yang misalnya aplikasi gitu ya. Ini dua ada aplikasinya. Ini ada yang bentukannya merchandise gitu. Ada yang bentukannya touch point-nya adalah brosur gitu. Jadi ada berbagai macam. Ini ada yang bentukannya tas belanjaan. Ada berbagai macam. Tapi untuk tahu touch point ini yang kita perlukan adalah kita tahu dulu konsumennya, dan kalau kita tahu konsumennya, kita jadi tahu kita bisa berinteraksi dengan mereka pada saat apa. Nah, ini contoh-contoh jenis touch point, mulai dari konten yang akan kita keluarkan di sosial media, misalnya, atau ketika kita mau bikin website, kolateral ini biasanya brosur, informasi tentang produk atau jasa, biasanya untuk B2B. Stationery ini biasanya kop surat, atau misalnya kartu nama, atau misalnya kartu ucapan, dan lain-lain, atau dalam bentukan packaging, kemasan, atau dalam bentukan iklan gitu ya, kalau kebetulan kita juga mempergunakan. Jadi ada banyak sekali touch point. Ini salah satu contoh touch point dari sebuah brandnya Starbucks. Jadi bisa dibilang banyak sekali kesempatan untuk kita sebagai brand bisa berinteraksi langsung dengan konsumen kita. Caranya ada banyak, mulai dari yang service ya. Kalau ini kan kalau ke tokonya kita biasanya ditulis namanya, atau kalau di sini baristanya nulisnya thank you terus digambarin gitu. Ini service sebagai touch point di mana dia bisa menikmati melihat tulisannya, kemudian biasanya ada persepsi yang terbangun, oh seneng nih karena dibilang terima kasih gitu misalnya.
Atau kalau Starbucks biasanya juga lokasi-lokasi fotonya lokasi-lokasi tokonya beberapa ada yang memang didesain seunik mungkin sehingga mereka itu jadi touch point dan misalnya karena Starbucks tahu bahwa dia bukan hanya sekedar kedai kopi, tapi dia adalah bekerja di atau servicing dalam lifestyle industri gitu ya. Jadi dia ketika bikin toko juga secara terdesain, dia desain untuk jadi tempat foto gitu. Jadi lokasi toko jadi touch point. Berikutnya produk juga bisa jadi touch point. Jadi ketika kita misalnya lagi mikir, oh ini mau bikin produk baru apa ya? Oh, karena produk juga adalah touch point di mana kita bisa berinteraksi dengan konsumen kita. Ini salah satu contohnya, Starbucks itu pernah bikin di tahun 2017 namanya Unicorn Frappuccino. Ini cuma keluar 5 hari, dan orang-orang tuh langsung heboh untuk beli dan foto-foto dengan produk ini, dan nggak mau ketinggalan karena cuma 5 hari. Jadi orang tuh suka sampai antri banget, satu orang bisa beli beberapa gitu ya untuk produk ini. Atau mereka suka bikin collectible items gitu, jadi bisa beli mug dan lain-lain atau tumbler dan lain-lain, dan ini juga difoto gitu ya. Jadi kalau kebanyakan kalau Starbucks karena dia tahu produknya adalah lifestyle dan target marketnya adalah juga anak-anak muda gitu ya, yang suka eksis, jadinya memang semuanya mereka pikirkan untuk bisa di foto gitu ya, di touch point di foto gitu. Atau misalnya touch point kita adalah hashtag di dalam sosial media. Ini juga bisa jadi touch point. Touch point itu dalam artian target market kita ketemu kita pertama kali atau ketemu kita itu ketika mereka ngelihat postingan dari teman atau search gitu. Misalnya mereka search Starbucks, mereka lihat oh kira-kira apa sih keunikannya gitu. Atau misalnya bisa dilihat dari package atau kemasan sebagai touch point. Nah, ketika kita memilih atau berusaha untuk melihat touch point-nya apa aja sih yang bisa kita pergunakan gitu ya. Yang pertama, kita coba lihat identifikasi touch point itu gimana caranya sih. Cara termudah adalah memang ngobrol dengan target market kita, bicara dengan target market kita untuk menggali mereka itu kebiasaannya apa, kalau misalnya mereka mengkonsumsi sesuatu tuh cari tahunya bagaimana gitu, misalnya itu cara untuk identifikasikan touch point kita apa saja. Kemudian kita perlu juga untuk menentukan prioritasnya. Misalnya kalau bisnisnya masih baru, berarti kan masih mungkin sendirian atau timnya masih kecil gitu, berarti kan tenaganya juga sedikit ya. Kalau kita kemudian perlu untuk atau mau untuk semua touch point mau di mau kita lakukan gitu ya, mungkin sulit gitu. Jadi pilih touch point yang penting. Pilih ketika kita mau terkoneksi dengan target market kita, pilih yang paling penting. Caranya tahu penting bagaimana, ya tanya ke mereka atau lewat riset. Mereka tuh misalnya kalau saya mau pergunakan sosial media sebagai touch point utama saya, sosial media apa yang paling banyak digunakan? Gitu, pakai satu aja nggak apa-apa, tapi itu yang paling banyak digunakan misalnya. Kemudian ketika bicara soal touch point, lihat juga gimana kita bisa memberikan nilai lebih melalui touch point tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah coba untuk mempertimbangkan bagaimana kita bisa secara konsisten ada di dalam touch point tersebut. Gitu. Kemudian tantangannya adalah saat ini touch point-nya mungkin sangat banyak gitu ya, bisa dibilang, apalagi kalau kita bicara soal digital gitu. Akses kita dan untuk bertemu dengan konsumen kita itu sangat banyak kalau bicara soal teknologi ya, ada dari WhatsApp, dari sosial media banyak sekali gitu ya, kemudian ada DM, ada lain-lain gitu. Jadi mungkin pusing gitu ya dengan pertumbuhan touch point yang sangat banyak. Itu kenapa memang kita harus memilih touch point-nya, kemudian prioritas yang mana. Nah, kenapa kita perlu untuk menentukan touch point dan harus punya prioritas? Karena dari sisi bisnis, kalau kita bicara soal branding dan hasil branding itu kan kita berusaha untuk kemudian mengenalkan ya produk kita. Biasanya ada yang namanya consumer journey. Nah, dalam perjalanan konsumen, dalam artian mereka kenal dengan produk kita sampai akhirnya mereka membeli, itu ada perjalanannya.
gitu. Nah, dari perjalanan konsumen ini biasanya yang nantinya misalnya tahap 1 mereka tuh baru pertama kali kenal. Tahap 2 mereka aktif untuk cari tahu gitu. Tahap 3 mereka kemudian akan, oh ya saya mau beli, kemudian beli, dan kemudian nanti dia muter lagi tuh untuk lihat, oh kira-kira saya suka nggak ya dengan produk ini, atau saya perlu untuk mencari tahu yang lain gitu misalnya. Jadi prosesnya tuh akan muter terus dari mereka kenal dengan produknya, mereka aktif evaluasi cari tahu gitu sampai mereka membeli. Nah, proses touch point itu biasanya ada di posisi yang nomor 2, yang di sini, di mana orang-orang itu aktif atau pelanggan kita itu aktif mencari tahu soal brand atau produk kita. Untuk itu, touch point-nya penting kita tahu apa saja dan sehingga brand kita bisa hadir di sana gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya peta perjalanan konsumen kita udah ngobrol, kita udah tanya dengan mereka, kita bisa tahu mulai dari awareness, tadi setelah mereka aware, kenal pertama kali, biasanya mereka akan aktif cari tahu, aktif tanya, aktif lihat gitu ya. Kemudian mereka baru akan membeli. Nah, dalam tahapan-tahapan ini biasanya ada namanya, kita bilangnya sama touch point gitu ya. Mereka ngelihatnya dari mana sih? Lihat pertama kali misalnya dari Twitter, kemudian ke website kita, kemudian dia ngobrol sama temennya, kemudian baru apa namanya masukin ke shopping cart, tapi belum beli, kemudian nggak yakin, ngobrol dulu sama apa namanya chat dulu sama pembelinya dan lain-lain gitu. Jadi kita perlu tahu touch point tadi itu ada di mana, sehingga kalau kita perlu melakukan proses branding kan tadi proses ya untuk kita memberitahukan soal produk atau jasa kita, itu kita bisa lakukan di mana gitu. Nah, ini yang kalau nggak salah yang terakhir sebelum pertanyaan, tapi mungkin aku mau jawab dulu pertanyaan kalau ada. Ada di DM kayaknya udah di aku DM. Wah, banyak banget. Ya. Satu dulu ya. Tadi kan yang Rebecca udah dijawab. Oke, aku jawab punyanya Catherine sebelum nanti kita bicara soal tantangannya branding. Bagaimana cara membangun branding yang bisa relevan dengan perubahan zaman? Apakah pemilihan nama di awal penting untuk dipertimbangkan? Oke, aku jawab yang terakhir dulu. Pemilihan nama di awal penting untuk dipertimbangkan, iya. Memang kalau bisa pemilihan namanya tadi dilihat ya, tadi kan udah ada ya, harus mudah diingat, terus mudah diucapkan gitu ya, dan sesuai dengan target marketnya juga gitu, sesuai dengan bisnis kita juga. Nah, tapi yang kedua, pertanyaan yang pertama justru menarik, cara membangun branding selalu relevan dengan perubahan zaman atau sustainable. Jadi kalau dalam kondisi branding tadi, ada yang namanya memang rebranding. Gitu. Jadi kalau branding pertama kan kita memang berusaha untuk mengenalkan produk dan lain-lain, tapi secara berlangsungnya zaman ada proses namanya rebranding. Jadi kalau lihat misalnya, tadi kan saya banyak ngomong soal Starbucks ya. Starbucks sendiri secara brand identitas kan tadi logo ya misalnya. Logonya sendiri sudah berubah beberapa kali. Tapi aspek hijaunya masih ada, aspek si putri duyungnya masih ada gitu misalnya. Jadi aspek brandnya masih ada, value brandnya atau nilai brandnya atau visi misi brandnya mungkin masih ada, tapi ada proses rejuvenasi kita bilangnya, proses pembaruan, proses rebranding namanya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti punya brand, berusaha untuk membangun brand dalam jangka waktu yang lama, nggak apa-apa, karena brand itu memang kadang-kadang ada fasenya gitu. Ada yang harus misalnya ya, kalau dulu gayanya kotak-kotak, orang sukanya kotak-kotak. Kalau yang sekarang gayanya orang sukanya lebih nggak ada bordernya, lebih bulat-bulat, lebih fluid gitu ya misalnya ya. Mungkin kita bisa ganti mengikuti perkembangan zamannya, tapi gayanya apa namanya nilainya tetap akan sama gitu ya. Mungkin itu dulu, nanti aku bahas soal tantangannya dulu, baru kemudian nanti kita balik lagi ya ke pertanyaan. Jadi bicara soal branding, itu tantangan terbesarnya itu ada 3. Yang pertama, ini 3C gitu ya, soal cash, soal duitnya, soal konsistensi, sama soal clutter. Nah, soal cash itu kenapa jadi tantangan? Karena ketika kita bicara soal brand dan proses branding, itu proses branding jalannya lama.
gitu. Jadi di sini juga dibilangnya brand itu adalah aset jangka panjang. Jadi kalau kita mau bangun brand, dan brand yang bagus itu bisa membawa bisnis kita untuk bertahan selama beberapa puluh tahun, bahkan ada yang ratusan tahun gitu. Jadi bisa dibilang butuh waktu yang lama untuk melahirkan sebuah brand. Atau kayak misalnya gini ya, Wardah itu dulu pemiliknya mulai usaha ketika tahun 95 gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi dia bangun usahanya juga cukup lama dan baru beberapa tahun ini, misalnya 5 tahun belakangan ini, brandnya diterima oleh masyarakat luas, brand Wardahnya, dan kemudian dia bisa membuat brand-brand lainnya gitu, yang di bawahnya Wardah. Tapi Wardah jadi brand besarnya, dia bisa bikin brand yang lain. Tapi butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membangun brandnya gitu. Dan tantangannya adalah biasanya kita jadi dilema ya. Saya kan mau bikin bisnis harusnya dapat cuan cepet gitu ya. Jadi antara ngumpulin cuan sama ngebangun brandnya itu kadang-kadang suka bertentangan gitu. Tapi sebisa mungkin memang kita walaupun ada usaha-usaha jangka pendek untuk misalnya tahun ini saya harus dapat cuan untuk bisa kembangin bisnis, iya. Tapi juga jangan lupa untuk ada bagian di mana kita perlu untuk mengembangkan brandnya. Kemudian berikutnya adalah soal konsistensi. Jadi karena membangun brand adalah investasi jangka panjang, butuh waktu yang lama, berarti butuh konsistensi dalam jangka waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, konsistensi ini juga kalau bisa memang ada di semua touch point yang kita pilih, semua orang yang ada dalam perusahaan kita atau bisnis kita atau usaha kita itu juga secara konsisten menggunakan brand yang sama gitu. Jadi di sini masalah-masalahnya sering muncul karena mungkin misalnya saya punya touch point ada di website, ada di social media, ada di mana lagi gitu, mungkin ternyata isinya beda-beda gitu. Yang satu masih pakai logo yang lama, yang satu lagi logonya warnanya beda gitu misalnya. Jadi yang perlu kita lihat nanti konsistensinya harusnya disamakan. Berikutnya adalah soal clutter. Kalau clutter ini adalah soal kompetisi yang sekarang banyak sekali gitu ya, dan juga target market kita saat ini itu dapat informasi yang banyak sekali gitu. Jadi kayak banjir informasi, mulai dari ada email, ada pesan WA. Kalau teman-teman tadi di WA group juga kan komunikasinya cepat ya, tumpuk-tumpuk gitu. Atau misalnya komunikasi dari sosial media lainnya. Nah, ketika bicara soal kompetisi yang seperti ini, kita bisa menggunakan misalnya data untuk nanti memaksimalkan branding kita. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena data ini nanti akan membantu kita untuk bisa berkomunikasi secara lebih baik gitu ya dengan target market kita. Sama kita juga bisa menggunakan cara-cara kreatif gitu ya untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, ini untuk recap di hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Satu, membangun brand itu bisa membantu kita sebagai pemilik usaha untuk membangun persepsi positif di dalam benak konsumen kita gitu, sehingga mereka ketika nginget brand kita, oh ya ini brand yang menyenangkan, brand yang enak, brand yang saya suka gitu. Dan kemudian ketika bicara soal brand dan proses branding, itu kita perlu identitas brand. Nah, cara untuk membangun identitas brand tadi udah sedikit sempat dibahas, dan identitas brand apa saja juga tadi sempat kita bahas. Dan identitas brand ini perlu kita sampaikan kepada target audience melalui touch point. Yang touch point ini perlu kita pilih dan tentukan juga. Nah, sebagai recap-nya, branding adalah sebuah investasi yang jangkanya panjang. Nah, dan perlu dilakukan secara terus-menerus agar kita bisa unggul dibandingkan dengan kompetitor gitu. Jadi ini penjelasan tentang branding dari pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar branding tadi yang ada di benak teman-teman semua. Berikutnya ini aku mungkin akan jawab beberapa pertanyaan. Kita extend sedikit 5 menit lagi. Sisa pertanyaannya, kalau tidak bisa saya jawab di sini, saya jawab di WhatsApp grupnya ya. Gitu. Jadi aku nggak mau ngambil waktu teman-teman terlalu lama. Nanti saya coba jawab 5 menit, sisanya kita
kumpulin, nanti aku jawab di WhatsApp grup. Oke, tadi sampai di mana ini pertanyaannya? Tadi terakhir di Catherine. Sebentar, punya Catherine Setelah. mana ya? Catherine, oke. Setelahnya. Setelah Oke, Catherine. ini ada pertanyaan dari Rara. Tagline itu dapat berubah dari waktu ke waktu? Jawabannya iya. Kayak misalnya nih contohnya ya, punyanya Coca-Cola itu dia udah beberapa kali ganti. Nah, tagline itu kalau tagline-nya bagus, biasanya sama brand-nya itu suka dipakai terus-terusan. Jadi kayak misalnya gini, Nike dengan tagline-nya Just Do It, dari Nike awal sampai Nike sekarang pakainya itu terus gitu. Karena mungkin masih relevan ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tagline-nya dianggap sudah, oh ini tagline-nya mau saya ganti, itu nggak apa-apa. Gitu. Karena biasanya tagline itu mungkin jangka waktunya misalnya lebih pendek daripada si logonya sendiri gitu ya. Jadi mungkin bisa misalnya 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya saya mau mengubah pesan yang disampaikan, boleh, nggak apa-apa. Karena kan itu tergantung dari si bisnisnya sendiri, mau ngomongin apa ke target marketnya gitu. Parameter apa yang mengubah tagline tadi ya, ketika misalnya visinya ada yang mau sedikit disampaikan, atau nilai perusahaan, misalnya nilai perusahaan saya ada 3, pertama saya sampaikan yang pertama, berikutnya misalnya 5 tahun berikutnya saya mau sampaikan yang kedua, itu boleh gitu. Atau misalnya kalau Coca-Cola dia sudah ganti beberapa kali ya, dan kalau dia itu biasanya ngikutin campaign besarnya, dia punya campaign besar, misalnya campaignnya 3 tahun ya, dia pakai tagline-nya selama 3 tahun, karena tagline itu nanti bisa kita kaitkan juga dengan kampanye iklan kita misalnya, atau kampanye yang lagi kita mau, itu boleh kok. Kemudian dari Kalev, Rafasa, bagaimana rumusan menyampaikan sebuah brand dalam sebuah postingan di iklan sosial media? Mungkin bicara soal posting nanti harusnya ada ya soal kreatif posting, nanti mungkin akan dijawab di sana. Aku lanjut dulu ya ke yang pertanyaan lainnya. Dari Ainun, apakah boleh memakai nama toko film sebagai nama bisnis kita? Mungkin yang nanti perlu dilihat apakah tokoh itu ada copyright-nya ya, atau misalnya ada patennya atau enggak gitu. Soalnya kayak misalnya kayak kemarin kan ada kasus yang Warkop gitu ya, ada yang kemudian keluar dengan nama Warkop juga, Warkopi gitu. Walaupun di satu Warkop DKI, satu Warkopi, tapi kalau misalnya sudah ada patennya dan lain-lain, itu perlu hati-hati gitu. Kalau misalnya nanti bisa dibawa ke masalah yang lebih jauh gitu. Kalau misalnya mau, mungkin dipelesetin bisa gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa cari yang lain, mungkin cari yang lain dulu kali ya. Kemudian dari Foni, pertanyaannya adalah kalau pelan-pelan mau mengembangkan image bisnis jadi brand fashion sustainable, dimulai dari menawarkan upcycling service, nggak apa-apa atau enggak, takutnya audiens bingung. Nah, ini menarik karena tadi punya misalnya upcycling service, tapi takut audiensnya bingung. Nah, ini yang pertama yang memang perlu dilakukan adalah visi value dari perusahaan kan udah ada ya, nilai perusahaannya udah ada bahwa mau bangun sustainable business. Cuman pertanyaannya adalah target marketnya siap atau enggak. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Ketika misalnya kita mau bilang upcycle, target market yang sekarang sudah membeli kenal nggak dengan upcycle, atau ternyata kita harus mencari target market yang baru gitu, atau misalnya kata-katanya aja mungkin yang bisa kita ganti gitu, misalnya yang lebih sesuai dengan telinganya audiensnya gitu, atau mungkin mengenalkannya dengan hal-hal yang mungkin pakai video dulu untuk kenalin upcycle itu apa, kenapa sih harus upcycle, jadi mereka juga mengenal nilai dari bisnisnya, mungkin kita bawa pelan-pelan itu juga bisa gitu. Atau misalnya kalau misalnya mau pakai orang yang terkenal, bisa aja misalnya kalau bikin materi di sosial media pakai misalnya kalau nggak salah ya ada Jessica Alba misalnya, kalau di luar negeri ya, dia tuh suka dengan barang-barang yang misalnya eco-friendly gitu ya. Jessica Alba tuh punya produk yang barang-barangnya ini friendly. Atau misalnya memang cari orang-orang yang mendukung upcycle service ini, tapi punya
apa namanya yang cukup terkenal, jadi kita bisa ngambil quote-quote yang mereka misalnya, bisa aja seperti itu. Jadi memang bilang bahwa upcycle ini sesuatu yang baru, sesuatu tren baru yang harusnya mereka juga suka kalau misalnya anak muda gitu misalnya. Bisa dibuat seperti itu. Ini karena sudah 17.15, terima kasih buat teman-teman yang sudah tanya ya, masih ada Lydia, Ine, dan lain-lain. Tapi ini pertanyaannya aku coba jawab di WhatsApp grup ya. Kalau nggak aku takutnya mengambil waktu terlalu banyak dari teman-teman. Terima kasih semua. Dari Stefani mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup. Oke, terima kasih Anan. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini, untuk sesi pertama kita, untuk webinar kelas intensif. Saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan sedikit kebingungan cara mengakses modul. Yang pertama akan saya coba share screen sebentar ya, untuk ininya sebentar. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar, jangan lupa email yang didaftarkan itu yang ada kami post yang di sosial media adalah email yang teman-teman terdaftar di kelas intensif. Jadi kalau misalnya ada yang pakai di luar itu, pastinya nggak ada akses. Aksesnya kita berikan di email yang teman-teman daftarkan dan yang sudah kami pilih berdasarkan email yang masuk. Itu satu. Kemudian untuk mengakses modul itu teman-teman harus login dulu dengan loginnya masing-masing ya. Nanti teman-teman masuk ke menu kelas intensif, course kelas intensif. Nah, jika ada yang tidak muncul untuk aksesnya ketika teman-teman start course, berarti ada beberapa modul yang belum diambil ya. Berikut yang teman-teman lihat adalah beberapa modul mandatori yang bisa teman-teman akses dulu, yang bisa diambil dulu sebelum nanti mendalami materi kelas intensif modulnya yang sekarang barusan kami share. Jadi masuk saja di modul-modul tersebut dan diikutin saja dan jangan lupa di mark as complete ya. Jadi ada button di bawah itu mark as complete untuk menandakan bahwa teman-teman sudah selesai di setiap subtopik dari modul ya, supaya nanti sistemnya membacanya teman-teman sudah selesai. Karena saya lihat ada beberapa yang sudah melakukan course tapi kayaknya belum di mark complete, jadinya tidak terbaca bahwa itu selesai. Jadi tolong di mark complete dulu supaya nanti sistemnya akan membaca bahwa teman-teman bisa, sehingga teman-teman nanti bisa langsung mengakses modul yang kelas intensif tersebut, gitu ya. Nah itu nanti juga berlaku untuk di week berikutnya, gitu. Jadi mohon untuk bisa cek lagi untuk loginnya yang dipakai. Teman-teman mungkin bisa lihat di postingan yang kita post itu yang kita pakai dan kita bukain aksesnya untuk modul kelas intensif. Oke, itu aja dulu kalau dari saya. Semoga nggak ada pertanyaan lagi mengenai akses, tapi jika masih ada kesulitan dengan saya akan coba untuk bisa jawab satu-satu untuk kesulitannya. Oke, itu saja dari kami sore ini. Mungkin karena oh ya, kami akan sediakan recordingnya, jadi jangan khawatir buat teman-teman tadi yang sempat bertanya apakah ada soft copy-nya atau ada materinya di-share, kami akan share dalam bentuk recording, jadi teman-teman bisa lihat dan bisa ikuti lagi materinya. Oke, kita perlu foto kah? Perlu ya, kita foto saja ya. Bisa? Gimana? Aku nanya. Oh, iya. Iya Nyoman, silakan. Itu yang di pelatihan itu ya kan yang mandatori ataupun enggak ya, kan ada nilai poin 0 of 1 sama 1 of 1 gitu ya. Kalau 0 of 1 kita udah jawab berarti nilainya salah gitu ya. Kalau yang kuis, kalau salah ada yang kuis ya. Yang itu maksud yang saya, kuis, iya.
Kalau yang kuis itu kita nggak berikan kita nggak berikan nilai langsung. Jadi kita nggak nilai. Jadi kita anggap teman-teman ketika sudah komplit itu berarti kuisnya sudah diselesaikan. Begitu. Soalnya ada tulisannya 0 of 1, makanya aku bingung. Tapi tulisannya poin bertambah 5, poin bertambah 20. Iya. Makanya, kalau selesai itu pasti ada tambahan poin. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, pasti jadinya dia kosong. Oh, dia kosong. Maksudnya poin 0 of 1 gitu? 0 of 0 gitu maksudnya? Kalau udah isi, biasanya langsung ada poinnya. Ya, soalnya tulisannya itu. Terus kalau misalnya udah mau komplit, kita masih mau mempelajari lagi nih supaya bisa diulang. Bisa diulang lagi tuh bisa ya? Iya, bisa diulang lagi. Terus kendalanya juga nih sekalian ya, sorry jadi banyak nanya daripada ini. Kenapa sih di beberapa ini nggak tahu deh apa sinyalnya apa ininya. Beberapa modul tuh nggak ada suaranya. Oh gitu. Sebelumnya sih nggak ada masalah ya, ada suaranya, tapi mungkin apa karena di handphone ya? Makanya saya juga mungkin dicek volumenya, karena kami coba sih bisa harus tapi di bagian videonya tuh di bawahnya ada explanation kan untuk teks dan pembicaraan itu. Jadi aku baca kata-kata itu satu-satu sih. Gitu. Oke, nanti kami ada suaranya. Oke, nanti kita coba cek di filenya, tapi kalau aku cek sih seharusnya bisa. Iya, makanya gue bilang kenapa ya filenya awal-awalnya YouTube-nya nggak bisa kebaca gitu. Ternyata aku harus update YouTube gitu kan. Tapi kok suaranya nggak ini. Untuk yang audio memang kita nggak menggunakan YouTube, kita menggunakan SoundCloud. Jadi mungkin bisa dicek di file di situnya untuk supaya bisa di-on-kan volume. Mungkin Mbak Nyoman tadi nyobanya untuk yang kelas reguler kali, Steph. Karena kan kita video YouTube, di YouTube di kelas reguler semua ya. Kalau videonya kelas intensif tadi baru podcast aja, baru yang suara ya. Yang suara. Iya. Ya, aku campur sih, aku buka klik ya. Nggak apa-apa. Ada yang ya, terima kasih untuk masukannya. Nanti kita coba cek. Nanti kalau ada informasi tambahan kita coba deh, kasih tahu di WhatsApp grup ya. Aku ini sendiri, aku coba ulang-ulang juga sih. Iya. Oke, thank you. Oke, thank you Nyoman. Terima kasih. Teman-teman, kita jadi foto ya. Ini udah ada yang ngajak. Oke, mari kita on cam. Mohon admin Cuy bisa dibuka aja untuk kameranya, nggak usah di ini kan. Kalau ada yang mau on cam. Ya, sudah. Oke, kita coba foto bareng untuk pertemuan pertama. Ini aku hitung ya sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, masih ada lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sorry. Slide yang 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di WhatsApp dan minggu depan. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kak. Thank you semua. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih, Kak.